Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prakerja, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Muhtarom, fasilitator dari kelas ini. Di materi kali ini akan saya jelaskan mengenai cara memulihkan data di komputer yang hilang, baik terkena virus ataupun karena terdelete. Oke, seperti apa penjelasan mengenai cara recovery data di komputer? Silakan simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, langsung saja di materi kali ini akan saya jelaskan mengenai cara mengembalikan file yang hilang di komputer. Nah, istilah mengembalikan file atau recovery data di komputer ini ada beberapa macam cara ya. Ada yang mulai dari cara termudah dan sampai cara yang sulit. Nah, untuk cara termudahnya, mungkin sebagian dari teman-teman ini sudah tahu ya, dengan memanfaatkan folder Recycle Bin. Teman-teman bisa temukan folder Recycle Bin pada desktop. Nah, jadi di beranda Windows ini ada shortcut namanya Recycle Bin atau istilahnya tong sampahnya Windows ya. Nah, jadi untuk tiap file ataupun data yang dihapus ya, baik sengaja ataupun nggak sengaja, dan dia masih ditampung di Recycle Bin, masih berada di Recycle Bin, ini nanti masih ada harapan untuk di recovery atau dipulihkan. Hanya saja dengan catatan tidak lebih dari 30 hari. Soalnya dari informasi yang saya dapat, untuk penampungan file di Recycle Bin ini batas maksimalnya adalah sampai 30 hari saja. Jadi selama itu kita masih bisa mengembalikan file tersebut ke tempatnya yang semula. Nah, di sini saya contohkan, saya punya beberapa file ya, file gambar. Ini ada 8 buah. Katakanlah ini nggak sengaja terdelete. Nah, seperti ini ya, nggak sengaja terdelete. Nah, kita cukup mengembalikannya dengan mengakses Recycle Bin. Otomatis file tersebut akan muncul ya di folder ini sesuai dengan jumlahnya tadi, selama ini belum melebihi waktu 30 hari. Nah, untuk mengembalikannya, karena ini filenya lebih dari satu, kita blok saja semuanya seperti ini dan kita klik kanan lalu pilih restore, dan begitu filenya tadi sudah kembali ke tempat semula. Coba kita lihat letaknya di folder wallpaper. Nah, dia sudah kembali lagi ke tempatnya semula. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau file ini terhapus secara permanen. Nah, kalau file ini terhapus secara permanen, contohnya adalah ketika kita nggak sengaja tekan tombol delete sambil tahan shift. Ini saya delete sambil tahan shift. Di mana untuk delete file di Windows yang disertai untuk delete file di Windows yang disertai dengan tahan tombol shift itu nanti berarti juga kita menghapus file tersebut secara permanen. Jadi notifikasinya seperti ini ya. Ada istilahnya permanen delete atau permanen dihapus. Nah, ini saya pilih yes. Nah, kalau kita permanen delete file tersebut, maka file tersebut tidak bisa kita jumpai lagi di folder Recycle Bin. Nah, bagaimana kita mau mengembalikan sementara file tersebut tidak kita temukan di sini? Nah,
Untuk mengatasi file yang hilang atau terhapus secara permanen, kita memerlukan satu aplikasi recovery data ya. Nah, di sini saya pakai aplikasi Minitool Power Data Recovery versi 9.2. Nah, langsung saya jalankan. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita full screen saja. Nah, teman-teman harus ingat tadi yang hilang itu di partisi atau di folder apa. Nah, seingat saya berada di partisi ya, new volume. Nah, ini langsung saya scan. Dan nanti ketika proses scan berlangsung, ya, ini proses scan berlangsung akan ini ya berjalan presentasinya. Teman-teman silakan tunggu saja sampai ini selesai. Biasanya sih untuk presentasi sampai 100% ini biasanya membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi boleh nanti teman-teman tunggu sampai selesai ataupun nanti silahkan di stop saja sekiranya ketika penyekanan file ini berlangsung sambil kita buka foldernya ya dan menuju folder yang spesifik tempat file tersebut hilang, ini ternyata sudah muncul, sudah bisa terlihat filenya. Misalnya tadi untuk filenya berada di folder wallpaper. Nah, di sini. Nah, ini kan sudah muncul ya, teman-teman. Nah, silakan teman-teman checklist file mana aja yang mau dikembalikan atau di recovery. Jika sudah, teman-teman klik tombol save atau simpan. Nah, di situ akan muncul ini ya, tulisan atau istilahnya itu notif yang intinya adalah untuk mengembalikan file ini seperti semula disarankan untuk ditaruh atau dipindahkan ke partisi lain ya. Jadi kalau sebelumnya ini filenya berada di partisi E, silakan dipindah ke partisi lain, misalnya dipindah ke F ataupun ke C, seperti itu ya. Jadi di sini saya pilih F, di mana itu adalah flash disk saya ya. Boleh teman-teman tentukan di folder spesifik dengan kita klik simbol plus di sampingnya ya. Di situ misalnya saya pilih ini, folder DCIM. Lalu saya klik OK. Nah, akan ada proses recovery-nya 8 file ya. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa klik tombol view recovered. Jadi kita lihat file yang sudah berhasil dipulihkan. Nah, di sini kita klik foldernya. Nah, dia berada di USB drive atau flash disk di folder DCIM dan berada di folder ini. Nah, berarti ini filenya sudah berhasil dikembalikan. Ini untuk file yang terhapus secara permanen. Permanen dalam arti tidak bisa kita temukan atau tidak bisa kita jumpai di folder recycle bin. Kalau sudah, ini boleh kita close ya. Tapi sebelumnya ini kita stop aja ya. Jangan di pause, melainkan kita stop, kita akhiri scanning filenya. Jika ada pilihan seperti ini, pilih yes saja. Oke, kita close lagi programnya. Pilih yes. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara recovery data di komputer yang hilang. Baik itu terhapus ataupun hilang karena terkena virus. Semoga materi bermanfaat dan bisa dipahami. Bagaimana teman-teman penjelasan tentang cara recovery data yang hilang di komputer, baik terkena virus ataupun terdelete? Oke, inilah tadi
materi tentang recovery data. Jika teman-teman masih mengalami kesulitan dalam materi ini, silahkan ditanyakan di kolom tanya jawab sekolahmu. Saya ingatkan kembali, setelah ini teman-teman diharuskan mengikuti post test dengan skor minimal 60 agar sertifikat di dashboard sekolahmu bisa segera terbit. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.